Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, para siswa, saya Ali Sodikin mengajar bahasa Indonesia. Sebelumnya marilah kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, terima kasih. Ini pertemuan yang perdana atau yang pertama materi bahasa Indonesia kelas 7. Sebelumnya, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berterima kasih setiap saat, begitu ya. Apapun yang kita hadapi, karena pembelajaran kali ini kalian belajar melalui IT atau melalui Android kalian sendiri, jadi dipaksa harus bisa, dipaksa harus bahasa Jawanya itu utek-utek HP. Terus ada pelajaran memakai APL, aplikasi Office Team. Sekarang memakai e-learning. E-learning tentunya sudah diberitahu nomor NISN, nama kalian, dan password kalian sendiri. Jadwalnya sudah diberikan kan, jadwalnya itu kelas 7, 8, 9 itu sampai jam 12 apa jam setengah 12 itu ya. Itu kalian memang dipaksa untuk utak-utak, untuk ngeklik, menekan yang mana itu. Nanti kalau kurang paham bisa bertanya kepada gurunya ya. Kalau belum punya nomornya, WA Jabri ke wali kelas, Bu, nomor ibu guru ini, bapak guru ini pinten, itu ya. Pada pertemuan pertama perdana saya di kelas 7 ini, perkenalan tadi Ali Sodikin, rumah saya di Pulungan, di dekat Masjid Pulungan ya. Facebook Ali Sodikin, YouTube Ali KJ, Instagram apa ya, ada, nanti tak beritahu. Jadi pelajaran itu buka e-learning memang setiap hari. Tujuannya itu adalah daftar hadir atau present. Nanti akan ketahuan kalau kalian tidak buka e-learning, berarti kalian absen atau tidak hadir, begitu ya. Baik, untuk bahasa Indonesia pengenalan saja. Siapkan buku catatan bahasa Indonesia kelas 7 begitu, dan pulpen ya. Kita sebelum pelajaran kita rilekskan dulu, kita senam-senam ya, karena senam itu penting. Oh ya, jangan susah-susah, hatimu harus senang terus. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Nah itu kapan-kapan nanti nyanyi bersama saya ya, kita nyanyi bareng. Jadi belajar itu harus senang, haruslah senang.
Oke, kita senam-senam, kita rileks-rilekan dulu. Nanti saya akan beritahu beberapa senam-senam ringan, senam 3 menit, senam 4 menit, latihan pernapasan juga kapan-kapan untuk materi-materi ekstra, materi di luar pelajaran. Ya, oh ya, masa pandemi corona ini selalu menjaga protokol kesehatan, ya, pakai masker, cuci tangan, pokoknya dijaga sendiri kesehatan kalian, begitu ya. Untuk materi sekarang, nanti tugasnya itu hanya mencatat, sifatnya kamu supaya mencatat pelajaran, tidak ada tugas latihan pekerjaan, tidak. Oke, kita mulai untuk bahasa Indonesia. Untuk bahasa Indonesia ini dengarkan, bila perlu dicatat kalau ada hal-hal yang penting, begitu. Bahasa Indonesia itu bahasa kita sehari-hari, yang kita gunakan sehari-hari, ya. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional kita. Anak-anak Indonesia wajib bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Lupa bagaimana bahasa Indonesia baik dan benar? Iya, bahasa Indonesia secara menulis dengan baik dan benar, secara lisan berbicara dengan baik dan benar dan sopan. Banyak penutur bahasa atau orang yang tidak bisa ngomong, tidak bisa berbicara dengan baik dan benar. Itu perlu latihan, perlu latihan. Begitu pentingnya bahasa Indonesia, sehingga bahasa Indonesia itu masuk kategori mulai dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, ya. Dipelajari bahasa Indonesia selama kalian nanti sekolah ke tingkat kuliah, ya. Nah, ini ada Pak Tony. Perkenalkan, ini Pak Tony, ini guru bahasa Arab anak-anak. Nah, ini orang ngomong ya Pak Tony ya. Ganteng direk. Ganteng siapa? Jadi untuk kelas 7 ini yang pertama kali ini tadi Pak Tony nanti bahasa Arab, ya. Sementara bahasa Indonesia tidak masuk materi di KD, tapi perkenalan saja, ya. Tidak ada tugas. Pokoknya ini dengarkan saja. Baik, kembali ke bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia ada fungsi resmi dan bahasa Indonesia sebagai tuturan sehari-hari. Ada bahasa resmi, ada bahasa sehari-hari, bahasa baku dan tidak baku. Mungkin kalian di SD sudah mendengar, mengetahui bahasa yang baku atau yang resmi dan bahasa sehari-hari. Misalnya tidak dengan enggak. Saya tidak tahu Pak. Saya enggak tahu Pak. Gue enggak tahu Pak. Gue. Nah, yang baku adalah saya tidak tahu Pak. Yang tidak baku, gue enggak tahu Pak. Saya enggak tahu Pak. Enggak dan tidak. Ada lagi ngatain. Nah, Pak, dia itu ngatain saya. Ngatain itu kan bahasa sehari-hari, itu tidak baku, dan itu kalau untuk sekolah tidak boleh digunakan. Untuk mengerjakan tugas jangan memakai bahasa yang sehari-hari, tapi pakailah bahasa yang resmi, yang baku. Misalnya menulis surat. Banyak hal anak menulis surat itu masih kurang pas. Misalnya hari ini saya tidak, atau mungkin hari ini anak saya tidak dapat masuk sekolah dikarenakan sakit. Nah, dikarenakan itu kan kurang pas. Yang betul karena sakit, itu saja, tidak usah dikarenakan. Hari ini anak saya tidak bisa masuk sekolah karena sakit, itu yang betul.
Jadi banyak pola-pola bahasa yang harus kita pelajari dari bahasa tutur atau lisan atau ngomong, dan bahasa tulis atau enskripsi, menulis, begitu ya. Jadi ini pengenalan bahasa ya. Berikutnya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa apapun, ada 4 aspek keterampilan bahasa. Apa? 4 keterampilan berbahasa. 1, secara reseptif atau menerima, itu keterampilan membaca, mendengar. Secara produktif, menciptakan, mengeluarkan, itu ada keterampilan berbicara dan menulis. Saya ulangi, keterampilan membaca, mendengar, berbicara, menulis. Ada 4. Membaca, mendengar itu reseptif, menerima informasi dari membaca, dari mendengar berita, mendengar ini, membaca ini, baca ini, itu reseptif, mendengar, membaca. Keterampilan yang berikutnya apa tadi? Berbicara dan menulis. Membaca, mendengar, berbicara, menulis. Berbicara, menulis ini produktif. Jadi ada 4. Yang reseptif ada 2, yang produktif ada 2. Itu keterampilan berbicara. Yang penting bagi kalian adalah terus membaca. Membaca ini namanya budaya literasi. Budaya literasi itu membaca, mendengar. Itu budaya literasi. Apa itu literasi? Literasi itu adalah membiasakan kebudayaan untuk menerima informasi melalui membaca dan mendengar. Apapun, yang penting informasinya secara positif. Literasi. Dibudayakan budaya literasi di rumah kalian, ya, di rumah. Membaca apapun yang positif. Syukur-syukur kalau kalian itu nanti bersama ibu, bapak, kalau longgar waktunya, main-main ke Malang dekat Saujajar, sebelum Saujajar dekat Madiopuro itu, di persimpangan tol baru itu ke kanan namanya velodrome. Masuk di situ, ya santai-santai sama orang tua. Siapkan uang 50 atau 100 ribu. Untuk apa? Di velodrome ada buku-buku, mulai buku baru sampai buku loaan itu ada. Buku yang 20 ribuan, 15 ribuan, 12 ribuan itu ada. Buku apa, Pak? Buku semaumu. Kamu mau beli buku tentang cerita anak, mau beli buku majalah buku, mau beli buku tentang novel, cerpen dan sebagainya. Coba mulai sekarang begitu, sehingga kamu mulai kelas 7 ini sudah menabung buku-buku, membeli buku. Nanti sampai 3 tahun kamu punya perpustakaan pribadi di rumahmu. Bukumu akan banyak. Membaca itu membuka jendela dunia. Jadi harus membaca. Kalian tidak tahu Menara Eiffel bagaimana, kalian tidak tahu indahnya danau apa itu yang di Kanada apa di Amerika, walaupun belum pernah ke sana, tapi kalian tahu lewat membaca. Main HP Androidan, main game, boleh main game, tapi dipikirkan sendiri berapa persen gitu loh. Jangan banyak-banyak larut di dalam main game.
Dibuka aja misalnya sastra Indonesia, diklik akan keluar di situ banyak informasi apa, dibaca saja, baca saja. Atau mungkin buka YouTube, nah, YouTube tentang membaca puisi, YouTube tentang bahasa Indonesia, YouTube tentang bahasa Inggris, banyak sekarang. Jadi kalian tinggal klik, sentuh di Androidmu itu dapat ilmu di situ. Jadi belajar tidak hanya di bangku sekolah saja, di rumahmu, di lingkungan masyarakatmu, di sekolahmu, melalui gurumu, orang tuamu, temanmu, pokoknya lingkunganmu itu adalah sarana keilmuan, semuanya dari Tuhan. Begitu ya. Kiranya video ini sampai di sini. Jadi yang kamu catat tadi adalah 4 aspek berbahasa, keterampilan berbahasa tadi itu. Ini hanyalah pengenalan soal awalan bahasa Indonesia melalui saya Ali Sodikin, guru bahasa Indonesia di MTSN 7 Malang. Saya sampaikan selamat, tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan kalian di rumah dimanapun tetap sehat, bapak ibu kalian juga tetap sehat, diberi rezeki yang lancar. Kalian harus selalu patuh, hormat pada orang tua, itu yang penting. Sekiranya sampai di sini dulu ya. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, share nang teman-temanmu yang di sekolah lain. Begitu ya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.